Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Ya, alhamdulillah kalian semua sehat ya. Tetapi Bapak Guru selalu berpesan agar selalu menjaga kesehatan. Apalagi kita masih berada di masa pandemi, yaitu virus corona. Ya, untuk itu harus menjaga 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, Mencuci. Tiga. Oke, siapa yang bertugas untuk memimpin doa hari ini? Saya Pak Guru. Oke, silakan Yalfiah maju ke depan memimpin temannya untuk membaca doa. Siap, gerak. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan Ikan berenang, tangan dilipat siap berdoa. teman-temanku, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, anak semua sudah siap belajar hari ini? Sudah, Pak Guru. Oke, kalau sudah siap silahkan dikasih keluar alat tulis-menulisnya, bukunya, kemudian buku paketnya juga jangan dilupa ya. Oke, untuk semangatnya, untuk lebih semangatnya belajar hari ini, mari kita berdiri sejenak menyanyikan lagu Ganda Pancasila. Ya, silakan berdiri semua dulu. Pancasila, demokrasi, sedia berkorban untukmu. Silakan duduk kembali. Ya. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah, Pak Guru. Nah, kalau sudah siap, Bapak ini bertanya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat, Pak Guru. Nah, minggu lalu kita belajar apa sih? Materi tentang kedatangan Nabi Musa alaihi salam. Ya, bagus semuanya karena masih ingat pelajaran minggu lalu. Jadi minggu lalu kita belajar tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Apa saja yang bisa diteladani dari sikap Nabi Musa? Saya, Pak Guru, Ya, suka menolong. ya bagus. Selesai. Siapa lagi yang bisa? Saya, Pak Guru, berani dan pantang menyerah. Ya, bagus. Andi-Andi. Saya, Pak Guru, tegas dalam kebenaran. Tegas sekarang kebenaran. Kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Ya, yang lain juga harus bisa ya, harus berani ya. Ya. Oke, sekarang Bapak Guru ingin bertanya lagi. Ya, apakah kalian sudah membaca ya terimalan tentang kisah Nabi dan Rasul? Sudah, Pak Guru. Ya, kalau sudah, ya kira-kira kisah Nabi siapa yang sudah dibaca? Nabi Adam alaihi salam. Ya, oke anak guru, Bapak Ibu guru ingin bertanya lagi. Ya, apakah kalian sudah membaca kisah dan Nabi dan Rasul? Sudah, Pak Guru. Ya, kalau sudah, kisah Nabi siapa yang sudah dibaca? Ayo, siapa? Saya, Pak Guru. Nah, coba dari Nisa dulu. Kisah Nabi Harun alaihi salam. Ya, bagus sekali. Kisah Nabi Harun alaihissalam. Ya, kalau sudah membaca kisah Nabi Harun alaihissalam, saya ingin Bapak Guru lagi ingin bertanya, apa yang kalian pahami dari kisah Nabi Harun alaihissalam? Saya, Pak Guru. Ya, dipindah silakan. Nabi Harun alaihi salam adalah saudara kandung Nabi Musa alaihi salam. Ya, bagus sekali. Sekarang masih ada yang bisa menjelaskan pemahamannya tentang Nabi Harun alaihissalam? Saya, Pak Guru, Ya. betul katanya fasih dan perilakunya santun. Ya, betul katanya pasti dan perilakunya santun. Nah, oke anak-anakku, berkenaan dengan kisah Nabi Harun alaihissalam. Ya, kali ini yang kita akan pelajari yaitu tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam, yaitu tema cinta Nabi dan Rasul. Subtemanya yaitu teladan Nabi Harun alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah yang pertama apa? Dia bisa dulu baca yang pertama. Silakan langsung kayak video, membaca dan
tak berjawab, peserta didik mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Harun alaihissalam dengan tepat. Ya, betul. Yang kedua, Adik Alfia, baca. Setelah menonton tayangan media, membaca dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan kisah teladan Nabi Harun alaihissalam dengan benar. Yang ketiga, Akila. Setelah menonton tayangan video, membaca dan tanya jawab, peserta didik mampu menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam dengan benar. Benar sekali. Ya, jadi pelajaran kita yang ketiga adalah setelah menonton tayangan video, membaca dan tanya jawab. Nah, kalian mampu menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam dengan benar. Yang keempat, coba Naila. Setelah menonton tayangan video, membaca dan tanya jawab, peserta didik dapat menceritakan ulang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam Ya, dengan benar. ya betul sekali. Oke, anak-anak semua, untuk kegiatan selanjutnya, ya, saya akan membagikan LKPD. Ya, sudah selesai semua? Sudah, Guru. Ya, kalau sudah, sambil ya semua. Oke, kegiatan kita selanjutnya adalah, ya, silakan Anda buka bukunya. Ya, buka bukunya tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Ya. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasih berbahasa daripada adiknya. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun untuk mendampinginya dalam menghadapi Firaun. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Demikianlah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang sesat. Oke, anak-anak semua, kalian sudah tadi menyaksikan videonya ya? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Oke, sekarang kita akan melakukan tanya jawab. Nah, berdasarkan video yang kalian saksikan tadi, nah, singkat teladan apa saja yang kita bisa teladani dari Nabi Harun alaihissalam? Saya, Guru. Ya, Ririn, silahkan Ririn. Biasanya, Pak Guru. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Saya, Pak Guru. Ya, Nila. Pendiriannya tetap, Pak Guru. Pendiriannya tetap. Ya, ada yang lain lagi? Saya, Pak Guru. Sangat fasih, Pak Guru. Nah, sangat pasti apa dalam berbicara. Kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang untuk kegiatan selanjutnya saya persilahkan untuk bertanya dari kisah Nabi Harun alaihissalam. Ya, dari kisah. Apa nama padu kaum yang disebut kaum Bani Israel saat Nabi Harun alaihissalam? Ya, pertanyaan ini Nisa. Ya, apa nama patung yang disembah oleh kaum Bani Israel pada waktu atau pada masa Nabi Harun alaihissalam? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak Guru, patung Akila. anak sapi. Ya, patung anak sapi. Kita berikan tepuk tangan untuk temannya yang bertanya. Yang kira masih ada? Kamu bertanya? Saya, Pak Guru. Ya, dipisah, silakan. Siapa nama membuat patung anak sapi? Ya, bagus, pertanyaan yang bagus sekali. Berhubungan dengan pertanyaannya Adi Hairun Nisa. Ya, siapa nama pembuat patung anak sapi yang disembah kaum Bani Israel itu pada masa Nabi Harun alaihissalam? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak Guru. Ya, Salsa. Samiri. Ya, Samiri namanya. Oke, anak-anakku, untuk kegiatan selanjutnya kita akan kalian akan membuat ringkasan cerita masing-masing atau setiap orang, setiap dari kalian membuat ringkasan cerita tentang Nabi Harun alaihissalam. Nah, setelah itu, setelah kalian nanti membuat ringkasan cerita, kalian akan mempresentasikan di depan kelas atau semuanya sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, silakan. Siapa yang mau pertama tampil di depan? Ya, silakan yang bisa. Ya. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Kita berikan tepuk tangan. Nah, selanjutnya, siapa yang lagi yang bersedia? Coba Naila, silakan maju di depan. Kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Musa alaihissalam. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk temannya. Karena nanti semua tadi sudah
mempresentasikan hasil dari kalian membuat ringkasan cerita ya tentang Nabi Harun alaihissalam. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan sikap teladan Nabi Harun alaihissalam dan kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira adakah dari anak-anak semua yang bisa memberikan contoh sikap teladan Nabi Musa dalam yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Saya Pak Guru. Ya, silakan Adik Nisa. Tutur katanya sopan, contohnya saat berbicara dengan guru dan orang tua. Kita bagaimana? Harus sopan. Ya, tepuk tangan bagi Adik Nisa. Nah, yang kedua, ada yang bisa memberikan contoh lagi? Saya Pak Guru. Nah, Fasih dalam berpidato. ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya. Contoh dari sikap teladan Nabi Harun yaitu dia pas berbicara. Contohnya tadi yang diungkapkan Andi Alfia adalah ketika kita misalnya dalam berbicara, dalam berpidato, ya kita harus fasih. Oke, anak-anak semua sekarang, ya. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Ya, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Ya, yang pertama adalah Saya Pak. ya, Tutur kata yang fasih dan berusaha selalu mengakhiri terjadi ketika ia berdebat. ya bagus. Yang pertama kedua, Saya Pak Guru. ya Salsa. Nabi Harun alaihissalam juga dikenal sebagai sosok dengan perilaku santun. Ini wajib kita teladani. Ya bagus sekali. Yang ketiga, Saya Pak Guru. nah dipindah. Nabi Harun adalah sosok yang soleh, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus sekali. Ya, nomor 3, Nabi Harun ini adalah nabi yang terkenal dengan kesolehannya. Dia soleh. Nah, dia nabi yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian sudah paham tentang kisah Nabi Harun alaihissalam? Sudah, Pak Guru. Kalau sudah, saya akan memberikan tugas. Oke, anak-anakku sudah selesai semua? Sudah, Pak Guru. Sudah sampai ya? Oke, untuk pertemuan kita yang akan datang, yang kita akan pelajari yaitu tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita nyanyikan bersama tentang 25 Nabi dan Rasul. Mari kita nyanyikan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Su'aib, Musa, Harun, wa akhirul khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ada ya semua, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Ya, mari kita menutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nah, mari kita menutup pertemuan kita dengan sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.